Di dunia yang semakin bising oleh ambisi, kompetisi, dan kebingungan batin, ada segelintir manusia yang berjalan dengan langkah tenang, seperti membawa cahaya yang tak terlihat namun mampu meneduhkan siapapun yang berada di dekatnya. Dan kepada merekalah kita menoleh ketika jiwa kita haus akan kedalaman, kejujuran, serta makna yang tak lagi dapat diberikan oleh hiruk-pikuk dunia luar. Seseorang yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi biasanya memancarkan kedalaman batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata karena ia hidup dari pusat kesadaran yang stabil, bukan dari gelombang emosi yang datang dan pergi. Dan ketenangan ini bukan sekadar sikap pasif, melainkan sebuah kekuatan yang membuatnya mampu menghadapi situasi paling pelik tanpa kehilangan arah. Sebab ia memahami bahwa badai bukanlah musuh, melainkan guru yang menyamarkan dirinya. Ia berjalan di dunia dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Dan meskipun ia mengalami luka seperti manusia lainnya, ia memiliki kemampuan untuk tidak membiarkan luka itu menguasai dirinya, karena ia memandang penderitaan sebagai proses pemurnian jiwa, bukan hukuman kehidupan. Ia tidak mudah bereaksi berlebihan ketika disakiti ataupun dipuji, karena ia mengetahui betapa cepatnya dunia luar berubah, dan betapa percuma menggantungkan kestabilan diri hanya pada peristiwa yang sifatnya sementara. Ia memperhatikan setiap perasaan yang muncul, mengakui keberadaannya, namun tidak membiarkan dirinya terseret ke arah yang destruktif. Ia mampu duduk dalam keheningan tanpa merasa kesepian. Karena baginya keheningan adalah rumah tempat ia memulihkan energi, mendengar suara hati, dan menyelaraskan diri dengan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan atau ketakutan pribadi. Ketika orang lain mudah terombang-ambing oleh komentar, kritik, atau tekanan sosial, ia justru menapaki jalannya dengan keyakinan lembut bahwa hidup tidak pernah meminta siapapun menjadi sempurna, tetapi meminta agar seseorang menjadi utuh, jujur, dan hadir sepenuhnya dalam setiap langkah. Orang dengan kedalaman spiritual tidak melihat masalah sebagai tembok yang menghalangi, melainkan sebagai pintu yang mengantar ke ruang pemahaman baru. Dan karena itu, ia jarang tersesat dalam kekhawatiran yang berlebihan. Ia memandang kehidupannya sebagai perjalanan panjang yang setiap babnya memiliki hikmah tersendiri. Ia tidak mencari ketenangan di luar dirinya, karena ia telah menemukan sumber ketenangan di dalam. Dan saat banyak orang mengejar validasi sosial, ia justru fokus memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, sebab ia memahami bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman, kecuali kedalaman batin yang mampu menerima segala perubahan. Dalam percakapan sehari-hari, ia adalah tipe orang yang berbicara seperlunya, mendengarkan lebih banyak, dan mengamati lebih dalam, karena ia menyadari bahwa kata-kata yang tidak perlu hanyalah menambah keruh air kehidupan. Ia memilih diam ketika diam dapat menyembuhkan, dan berbicara ketika kata-kata adalah jembatan yang dibutuhkan oleh orang lain. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, tidak terbebani untuk terlihat cerdas atau suci di mata manusia, karena ia bergerak dari kesadaran bahwa nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Hidupnya menjadi cerminan pemahaman bahwa ego hanya menuntut pengakuan, sedangkan jiwa mencari kedamaian. Ketenangan yang dimilikinya bukan dibuat-buat, bukan pose spiritual, melainkan hasil perjalanan panjang yang dilalui melalui kegagalan, kekecewaan, kehilangan, dan kebangkitan. Ia telah jatuh berkali-kali namun selalu bangkit dengan wawasan baru. Dan setiap luka membawanya kepada kedalaman yang tidak dapat dibeli atau dipelajari hanya dari teori. Mereka yang berada di dekatnya sering merasa lebih tenang tanpa perlu dijelaskan alasannya. Karena energi batin yang stabil selalu memengaruhi lingkungan. Ia seperti pohon besar yang memberi keteduhan tanpa meminta imbalan, menghadirkan ruang aman bagi orang lain untuk mengenali dirinya sendiri. Dalam menghadapi konflik, ia tidak terburu-buru menyalahkan atau membalas, tetapi terlebih dahulu melihat ke dalam, bertanya, apa yang kehidupan coba ajarkan? Dan melalui kebiasaan ini, ia menjadi seseorang yang matang secara emosional, serta sulit diprovokasi. Ia bukan tidak marah atau takut, tetapi ia tidak diperintah oleh amarah atau ketakutan tersebut. Ketika diuji dengan kesulitan besar, ia tidak meratapi nasib berlebihan, karena ia percaya setiap kejadian memiliki alurnya sendiri yang tidak selalu terlihat saat ini. Ia berjalan dengan rasa percaya bahwa hidup memiliki kebijaksanaan tersendiri yang hanya bisa dipahami setelah seseorang mampu menenangkan pikirannya. Ia memandang hubungan manusia dengan kelembutan, mengetahui bahwa setiap orang membawa luka yang belum disembuhkan. Dan karena itu, ia memilih bersikap penuh belas kasih, bahkan ketika disakiti. Bukan karena kelemahan, tetapi karena kesadarannya
bahwa membalas luka dengan luka hanya memperpanjang rantai penderitaan. Ia tidak mudah iri, tidak gelisah melihat keberhasilan orang lain, karena ia menyadari bahwa jalur setiap orang berbeda, ritmenya berbeda, dan waktu tumbuhnya pun berbeda. Ia tidak mengukur dirinya dengan ukuran dunia, melainkan dengan ukuran perkembangan batin yang hanya ia dan Tuhannya yang mengetahui. Ia merasakan dunia dari kedalaman, bukan dari permukaan, sehingga ia bisa melihat kebenaran di balik ilusi, ketentraman di balik kekacauan, dan pelajaran di balik peristiwa yang tampaknya merugikan. Ia yakin bahwa dunia luar hanyalah cermin dari dunia dalam, dan karena itu, ia terus membersihkan hatinya agar cermin itu semakin jernih. Kedalamannya membuatnya mampu memaafkan, melepaskan, dan melangkah maju tanpa membawa beban dendam. Sebab ia tahu bahwa dendam hanya mengikat jiwa pada masa lalu. Ia memilih kebebasan batin daripada kemenangan semu. Ia memahami bahwa hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan pulang. Dan ketenangan yang ia miliki adalah tanda bahwa ia mulai menemukan jalannya sendiri. Kedalaman batinnya menjadi fondasi bagi seluruh aspek hidupnya, menjadikannya manusia yang menginspirasi, menenangkan, dan menghadirkan cahaya di tengah kegelapan banyak orang. Orang yang tingkat spiritualnya tinggi biasanya memiliki kepekaan hati yang begitu halus, sehingga ia mampu merasakan sesuatu yang tidak diucapkan, memahami pesan yang tidak dituliskan, dan menangkap makna di balik peristiwa yang tampaknya biasa saja. Karena intuisi baginya bukan sekadar suara kecil di kepala, tetapi kompas batin yang telah terasah melalui perjalanan panjang, mengenali diri dan memahami ritme kehidupan. Ia dapat melihat arah meski orang lain hanya melihat kabut, sebab intuisi yang sehat berasal dari hati yang bersih dari prasangka dan pikiran yang tidak lagi dipimpin oleh rasa takut. Dan karena itu, ia mampu membuat keputusan besar dengan ketenangan, seolah tahu bahwa sesuatu yang lebih besar membimbing langkahnya. Ia sering merasakan energi orang lain tanpa perlu banyak kata, mengetahui siapa yang datang dengan ketulusan dan siapa yang datang membawa kepentingan terselubung. Bukan karena ia curiga, tetapi karena ia peka terhadap getaran yang dipancarkan oleh niat seseorang. Ia memahami bahwa manusia berbicara tidak hanya dengan mulut, tetapi juga dengan energi yang keluar dari hatinya. Kepekaan ini membuatnya lebih berhati-hati dalam mendekati dunia, namun tidak membuatnya tertutup. Sebab ia mengerti bahwa intuisi bukan alat untuk menghakimi, melainkan untuk menjaga diri tetap selaras dengan perjalanan jiwanya. Ia memilih hubungan yang membawa kedamaian dan meninggalkan yang menguras jiwa tanpa penjelasan bertele-tele. Orang yang spiritualnya tinggi seringkali mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus menahan diri. Karena ia dapat merasakan waktu yang tepat seperti seseorang yang mendengar musik dan mengetahui kapan harus mengikuti irama dan kapan harus diam. Ritme ini muncul dari ketekunannya mendengarkan suara batin yang tidak pernah berteriak, namun selalu konsisten membimbing ke arah yang benar. Ia mampu menangkap tanda-tanda kecil yang sering diabaikan oleh orang lain, seperti kebetulan yang berulang, dorongan halus yang muncul dari dalam, atau perasaan tidak nyaman yang muncul tanpa alasan logis. Dan ia tidak menolak sinyal itu, tetapi memeriksanya dengan hati terbuka. Baginya, hidup selalu berbicara dan tugas manusia adalah belajar memahami bahasanya. Ketika menghadapi seseorang yang sedang terluka, ia dapat merasakan kedalaman luka itu, meski orang tersebut tersenyum atau terlihat baik-baik saja. Dan ia akan merespons dengan keheningan yang menenangkan, sentuhan kata yang lembut, atau hanya kehadiran yang membuat hati orang lain merasa dimengerti. Ia memahami bahwa tidak semua kesedihan butuh solusi. Kadang hanya membutuhkan ruang aman untuk dirasakan. Intuisinya membuatnya lebih bersyukur daripada khawatir, lebih yakin daripada ragu, dan lebih tenang dalam mengambil keputusan besar. Karena ia telah belajar membedakan suara hati dari suara ego. Ego selalu menuntut sesuatu dengan terburu-buru, sedangkan intuisi selalu datang dengan ketenangan yang membebaskan. Ketika berada dalam situasi rumit, ia sering mendapatkan petunjuk batin yang seakan muncul entah dari mana. Dan petunjuk itu bukan berasal dari logika semata, melainkan dari kesadaran yang lebih dalam yang telah terhubung dengan pengalaman, kebijaksanaan, dan ketenangan yang lama ia rawat. Ia mempercayai sinyal itu karena ia telah membuktikan berkali-kali bahwa suara batin jarang sekali salah ketika datang dari hati yang jernih. Ia mampu merasakan jika ada sesuatu yang salah, bahkan sebelum hal itu tampak jelas. Bukan karena ia paranoid, tetapi karena ia peka terhadap perubahan energi kecil yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Kemampuan ini membuatnya terhindar dari banyak bahaya, sekaligus membantunya melindungi orang lain yang belum mampu membaca tanda serupa. Ketika seseorang berbohong
atau menyembunyikan sesuatu. Ia tidak perlu bukti panjang untuk merasakannya. Sebab ia tidak hanya mendengar kata-kata tetapi juga nada, gestur, dan energi yang tidak sinkron. Namun ia tidak menghakimi, hanya lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaan. Kepekaannya tidak membuatnya lebih mudah terluka, justru membuatnya kuat, karena ia tahu kapan harus melepaskan sesuatu sebelum merusak kedamaian batinnya. Ia tahu kapan harus mundur, kapan harus tetap tinggal, dan kapan harus mengubah arah. Dalam urusan pilihan hidup, ia tidak mengikuti arus massa, tidak terburu-buru meniru apa yang dianggap normal. Sebab ia mendengarkan bisikan di dalam dirinya yang seringkali lebih akurat daripada aturan dunia luar. Ia memilih pekerjaan, hubungan, atau jalan hidup yang selaras dengan jiwanya. Meski kadang terlihat tidak masuk akal bagi orang lain, ia mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan. Dan intuisi membantunya melihat alasan itu, bahkan sebelum kejadian besar terungkap. Ia berjalan dengan keyakinan lembut bahwa hidup tidak pernah benar-benar membiarkan seseorang tersesat jika ia berani mendengar suara hatinya sendiri. Dalam membantu orang lain, ia sering tahu kata apa yang harus diucapkan atau bahkan kapan harus diam. Karena ia merasakan emosi orang lain dengan empati yang alami. Ia sering hadir sebagai tempat pulang bagi mereka yang kehilangan arah. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia tidak menghakimi. Ia memahami bahwa intuisi adalah hadiah sekaligus tanggung jawab. Sebab semakin seseorang peka, semakin ia harus menjaga kebersihan hati. Ia terus memurnikan niat, meluruskan tujuan, dan membersihkan batin dari kepentingan pribadi, agar kepekaannya tidak berubah menjadi ilusi yang menipu diri sendiri. Kepekaan hati membuatnya lebih mudah menemukan keindahan dalam hal sederhana, seperti angin lembut, cahaya matahari pagi, atau suara hujan yang turun perlahan. Ia merasakan kehidupan bukan dari keramaian, tetapi dari getaran lembut yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Ia mampu membaca arah hubungan manusia, mengetahui mana yang hanya sementara, dan mana yang membawa pertumbuhan. Ia peka terhadap dinamika yang tidak terlihat, seperti ketulusan, kepalsuan, kecemasan, ataupun cinta yang terpendam. Dan karena ia hidup dengan intuisi yang bersih, langkahnya terlihat seperti diarahkan oleh cahaya lembut yang tidak dapat dilihat oleh kebanyakan orang. Ia berjalan setia pada suara batinnya, dan dari kesetiaan itulah hidup membukakan pintu-pintu yang tidak terbuka bagi mereka yang hanya berjalan dengan logika tanpa hati. Kepekaan hati bukan membuatnya lemah, tetapi justru menjadikannya pemandu bagi banyak orang yang tersesat dalam kebisingan dunia. Ia menjadi tempat di mana orang lain merasa dilihat tanpa dihakimi, didengar tanpa disalahkan, dan dipahami tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Intuisi yang tajam inilah yang membuat orang dengan spiritualitas tinggi tampak seolah memiliki penglihatan batin, meski sebenarnya yang ia lakukan hanyalah mendengarkan dengan sepenuh hati. Salah satu tanda paling jelas dari seseorang yang memiliki spiritualitas tinggi adalah kemampuannya untuk menerima segala sesuatu apa adanya tanpa perlawanan batin yang berlebihan, karena ia memahami bahwa hidup tidak selalu bergerak sesuai keinginannya. Dan justru kebijaksanaan sejati lahir ketika seseorang belajar berdamai dengan kenyataan, bukan menolaknya. Ia memandang setiap kejadian, baik yang manis maupun pahit, sebagai bagian dari alur yang lebih besar. Dan pemahaman ini mengubah cara ia merespons kehidupan bukan dengan keluhan atau kemarahan, melainkan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu datang membawa pesan, pelajaran, atau penguatan. Ia tahu kapan harus mempertahankan sesuatu dan kapan harus melepaskannya. Karena ia menyadari bahwa keterikatan berlebihan hanya menciptakan penderitaan yang tidak perlu. Ia tidak lagi memaksa sesuatu tetap berada dalam hidupnya ketika semesta sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa waktunya telah berakhir. Ia tidak memohon kepada orang yang tidak ingin tinggal. Dan ia tidak mengikat hatinya pada hal-hal yang sifatnya fana. Sebab ia tahu bahwa segala sesuatu yang lahir pasti akan berubah atau pergi. Kemampuan melepaskan ini bukan berarti ia tidak peduli. Justru karena ia mencintai dengan kedalaman yang sehat. Ia memberi ruang bagi segala sesuatu untuk tumbuh dan menunjukkan bentuk alaminya. Ia tidak mengekang, tidak mendominasi, dan tidak memaksakan kehendak demi memenuhi ego. Karena ia memahami bahwa cinta tanpa kebebasan adalah kepemilikan, bukan kasih yang tulus. Orang yang rendah tingkat keterikatannya tidak kehilangan semangat hidup ketika sesuatu berakhir, karena ia memandang setiap perpisahan sebagai bagian dari perjalanan menuju versi dirinya yang lebih matang. Ia melangkah dengan keyakinan bahwa kehidupan tidak pernah mengambil sesuatu tanpa memberikan sesuatu yang setimpal,
atau bahkan lebih baik, meski bentuknya belum tampak pada saat itu. Ia menerima bahwa perubahan adalah hukum alam, dan ia tidak takut pada perubahan, karena ia tahu bahwa jiwa yang berkembang adalah jiwa yang berani melepaskan bentuk lamanya. Ia mampu meninggalkan kebiasaan lama, identitas yang tidak lagi sesuai, dan hubungan yang tidak lagi sehat. Bukan karena ia membenci masa lalunya, tetapi karena ia menghargai pertumbuhannya sendiri. Orang dengan spiritualitas tinggi tidak menyimpan dendam terlalu lama, karena ia tahu bahwa dendam mengikat jiwa kepada masa lalu yang seharusnya telah ditinggalkan. Ia memahami bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan diri disakiti lagi, melainkan membebaskan hatinya sendiri dari energi gelap yang menghalangi langkahnya. Ia tidak berusaha mengontrol segala hal dalam hidup, karena ia tahu bahwa kebutuhan untuk mengontrol adalah tanda ketakutan. Sebaliknya, ia mengikuti arus kehidupan dengan sikap percaya, seolah-olah ia menari bersama takdir tanpa melawan. Sebab ia sadar bahwa hidup selalu mengalir ke arah yang benar ketika seseorang berhenti melawan dan mulai mendengarkan. Dalam menghadapi situasi sulit, ia memiliki kemampuan untuk melihat gambaran besar, bukan hanya rasa sakit sesaat, dan hal ini membuatnya tidak mudah panik atau terjebak dalam pikiran negatif. Ia memahami bahwa kesulitan seringkali membuka pintu baru yang tidak ia sadari, dan ia bersedia melewati proses itu dengan hati yang terbuka. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, ia tidak menyalahkan diri sendiri maupun dunia, karena ia percaya bahwa perjalanan manusia tidak ditentukan oleh satu kegagalan saja. Ia tidak memaksa segala sesuatu harus sempurna, dan justru dalam ketidaksempurnaan itulah ia menemukan ruang untuk tumbuh. Ia tidak menahan orang lain untuk tetap berada di sisinya, karena ia tahu bahwa yang dipertahankan dengan paksa tidak akan membawa kedamaian. Ia lebih memilih hubungan yang datang dan bertahan dengan keikhlasan, bukan dengan rasa takut kehilangan. Orang yang spiritualnya tinggi juga tidak terikat pada identitas palsu yang diciptakan oleh ego jabatan, pengakuan, penampilan, atau status sosial tidak lagi menjadi pusat hidupnya. Karena ia menyadari bahwa identitas sejati tidak terletak pada hal-hal luar, tetapi pada kualitas batin yang dibangun melalui pengalaman hidup dan kedalaman jiwa. Ia tidak mencari keamanan pada hal-hal yang dapat hilang sewaktu-waktu, seperti kekayaan atau pujian manusia, karena ia telah menemukan keamanan dalam dirinya sendiri. Dari tempat itulah ia memandang dunia dengan ketenangan, tanpa ketergantungan yang membuatnya mudah hancur ketika keadaan berubah. Ia merayakan keberhasilan, tetapi tidak terikat padanya. Ia merasakan kesedihan, tetapi tidak larut berkepanjangan di dalamnya. Ia mencintai seseorang dengan tulus, tetapi tidak menjadikan orang tersebut pusat kebahagiaannya. Ia menghargai benda, namun tidak membuat benda menjadi sumber nilai dirinya. Ia mampu berjalan pergi dari sesuatu yang salah, meskipun hatinya berat, karena ia lebih memilih luka sementara daripada keterikatan yang merusak jiwanya. Ia tahu bahwa keikhlasan tidak selalu datang tanpa air mata, tetapi melalui proses itulah seseorang menjadi lebih kuat dan jernih. Ketika menghadapi kehilangan besar, ia tidak menyangkal rasa sakitnya. Ia merasakannya sepenuhnya. Namun di saat yang sama ia sadar bahwa tidak ada yang benar-benar hilang, sebab segala pengalaman, cinta, dan kenangan akan tetap hidup di dalam dirinya sebagai bagian dari perjalanan jiwanya. Ia melihat hidup sebagai arus energi yang terus bergerak, dan ia memilih mengalir bersama arus itu tanpa menahan, tanpa bersembunyi, tanpa memaksa, hanya menerima, memahami, dan menata langkah baru dengan keikhlasan yang membuat hidup terasa lebih ringan. Keterikatan yang ringan memungkinkan ia menikmati hidup lebih dalam, karena ia tidak dibebani ketakutan kehilangan. Ia dapat mencintai dengan lebih jujur, bekerja dengan lebih fokus, menikmati momen kecil dengan lebih penuh, dan melihat dunia dengan mata yang bebas dari kabut kecemasan. Ia memahami bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, melainkan memberi ruang bagi kehidupan untuk mengalir dengan cara yang lebih alami dan lebih indah. Ia tidak memaksa pintu tetap terbuka ketika pintu itu telah selesai memberikan pelajarannya. Ia menempatkan hatinya pada hal-hal yang penting, bukan pada hal-hal yang fana. Ia menanamkan rasa syukur, ketenangan, dan kesadaran, bukan rasa takut kehilangan atau ketergantungan yang melemahkan. Dan pada akhirnya, kemampuannya menerima, melepaskan, dan hidup tanpa keterikatan berlebihan membuatnya menjadi manusia yang merdeka secara batin, yang melangkah bukan dengan beban, tetapi dengan cahaya lembut yang membimbingnya dari dalam. Kerendahan hati adalah salah satu ciri paling kuat dari seseorang yang berada pada tingkat spiritual tinggi. Karena semakin dalam seseorang memahami dirinya, semakin ia menyadari betapa luasnya dunia, betapa kecilnya ego,
dan betapa banyaknya hal yang belum ia mengerti, sehingga ia tidak merasa perlu menonjolkan diri atau menunjukkan kebesaran palsu. Ia tidak memamerkan pencapaian, tidak menyombongkan kemampuan, dan tidak mencari tepuk tangan, sebab ia memahami bahwa segala yang ia miliki hanyalah titipan sementara yang dapat hilang kapan saja jika ia tidak menjaganya dengan hati jernih. Ia tidak menempatkan dirinya di atas orang lain, meski ia memiliki ilmu, kebijaksanaan, atau pengalaman yang jauh lebih luas. Karena ia tahu bahwa setiap orang datang ke dunia membawa perjalanannya masing-masing. Dan jalan spiritual bukan kompetisi, melainkan proses kembali ke jati diri. Ia memandang manusia lain dengan penuh hormat dan tidak pernah merendahkan. Sebab ia sadar bahwa setiap jiwa sedang berjuang dengan cara yang ia mungkin tidak pahami. Orang yang rendah hati tidak merasa terganggu ketika seseorang lebih unggul atau lebih berhasil, karena ia tidak menjalani hidup dari tempat ego yang haus perbandingan. Ia menjalani hidup dari tempat kesadaran yang ingin berkembang, bukan dari perasaan ingin menang. Dan ini membuatnya mampu merayakan keberhasilan orang lain tanpa sedikit pun rasa iri. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun, karena ia tahu bahwa pembuktian hanyalah permainan ego. Ia tidak berusaha meyakinkan dunia bahwa ia hebat, suci, atau lebih baik. Sebab ia memahami bahwa cahaya sejati tidak perlu diteriakkan, ia akan terlihat dengan sendirinya melalui sikap, pilihan, dan hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Ketika ia mengajarkan sesuatu, ia mengajarkannya dengan kerendahan hati, bukan dengan nada menggurui. Ia berbicara dengan hati terbuka, mengakui bahwa ia pun masih belajar, masih sering salah, dan masih terus mencari kebenaran yang lebih dalam. Karena ia tahu bahwa tidak ada manusia yang selesai belajar selama ia masih bernapas. Ia tidak menyalahkan orang lain ketika terjadi konflik atau masalah, melainkan melihat bagian mana yang mungkin ia kontribusikan dalam persoalan itu. Ia berani mengakui kesalahan tanpa merasa malu. Sebab baginya mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian yang lahir dari batin yang matang. Orang yang memiliki kerendahan hati jarang terjebak dalam drama, karena ia tidak membutuhkan perhatian berlebihan dari orang lain. Ia tidak mencari validasi eksternal untuk merasa berharga, sebab ia telah menemukan nilai dirinya dari dalam, dari hubungan intim, dengan hati dan perjalanan batinnya sendiri. Ia tidak memaksakan pendapat atau keyakinannya, sekalipun pendapat itu benar menurut pemahamannya. Ia memberi ruang bagi orang lain untuk memiliki pandangan berbeda, karena ia tahu bahwa kebenaran memiliki banyak sisi, dan tidak ada satupun manusia yang mampu melihat semuanya secara utuh. Ia menghargai waktu orang lain, menghargai usaha orang lain, dan menghargai batasan orang lain. Ia tidak merasa lebih penting atau lebih pantas daripada siapapun, sebab ia memandang semua manusia dengan kesetaraan yang tulus, bukan hanya sekadar teori. Kerendahan hatinya terlihat dalam cara ia bersyukur pada hal-hal kecil. Ia tidak menunggu sesuatu yang besar untuk membuatnya merasa cukup, tetapi menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana yang sering terlewat oleh banyak orang, dalam senyum tulus, dalam makanan yang hangat, dalam kesehatan, dalam udara, bahkan dalam keheningan yang menenangkan. Ia tidak membicarakan kekurangannya untuk dikasihani atau memamerkan kesederhanaannya untuk dipuji. Ia hanya menjalani hidup dengan apa adanya, tanpa lapisan kepura-puraan yang dibuat untuk menarik perhatian. Karena ia tahu bahwa ketulusan adalah bahasa yang paling mudah dirasakan oleh hati manusia. Orang yang rendah hati tidak meremehkan dirinya sendiri. Karena kerendahan hati bukan tentang merendahkan diri, tetapi tentang menyadari tempatnya di dalam kehidupan tanpa kesombongan. Ia tetap percaya diri, tetap melangkah tegas, namun tanpa rasa ingin mendominasi atau memaksakan. Ia tidak merasa terancam oleh kritik, karena ia memandang kritik sebagai kesempatan untuk memahami dirinya lebih baik. Ia tidak membalas dengan kemarahan, tetapi merenungkan apakah ada kebenaran di dalam kritik tersebut. Dan jika ada, ia memperbaiki diri tanpa banyak keluhan. Ketika ia berada di posisi yang dihormati banyak orang, ia tidak memanfaatkan posisi itu untuk memperbesar ego. Ia justru semakin berhati-hati dalam bersikap agar tidak menyakiti atau mempermalukan orang lain. Sebab ia tahu bahwa kekuasaan, pengaruh, dan ketenaran adalah ujian besar yang hanya dapat dilewati oleh jiwa yang matang. Ia tidak merasa lebih suci atau lebih tercerahkan daripada orang lain, karena ia mengerti bahwa spiritualitas bukanlah gelar atau prestasi, tetapi perjalanan sunyi yang tidak membutuhkan pengakuan. Semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin ia menyadari bahwa tidak ada yang perlu disombongkan. Ia memahami bahwa setiap manusia sedang berada pada tingkat pemahaman yang berbeda-beda,
sehingga ia tidak memaksakan perubahan pada orang lain. Ia hanya memberi contoh melalui kehidupannya sendiri, sebab ia tahu bahwa contoh yang nyata jauh lebih kuat daripada kata-kata yang keras. Kerendahan hatinya membuat ia mudah bergaul dengan siapa saja, baik dengan orang yang sangat sederhana maupun sangat terpandang. Tanpa mengubah sikapnya sedikit pun, ia tetap hadir sebagai dirinya sendiri, tidak memainkan peran untuk terlihat hebat. Karena ia tahu bahwa keaslian jauh lebih bernilai daripada pencitraan. Ia berjalan dengan kesadaran bahwa ia pun memiliki kekurangan, memiliki sisi gelap, memiliki luka dan kesalahan masa lalu. Dan justru dari kesadaran itulah muncul sikap lembut terhadap diri sendiri dan orang lain. Ia tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran dalam setiap langkah. Ia menerima pujian dengan sederhana, tidak membusungkan dada, dan tidak membiarkan pujian itu mengubah sikapnya. Ia juga menerima kritikan tanpa mengeras, karena ia tahu bahwa keduanya hanyalah bagian dari dinamika dunia yang tidak boleh menentukan nilai dirinya. Dan pada akhirnya, kerendahan hati menjadikannya manusia yang disukai, bahkan oleh mereka yang baru mengenalnya, dihormati, bahkan tanpa ia meminta, dan dipercaya bahkan tanpa ia memohon. Karena kerendahan hati memancarkan cahaya batin yang hanya bisa dimiliki oleh jiwa yang telah melewati banyak perjalanan, belajar banyak tentang keterbatasan, dan menyerahkan dirinya pada kebenaran yang lebih besar daripada ego. Seseorang yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi biasanya memancarkan kehadiran yang menenangkan, sebuah energi lembut yang tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan, dan tidak pernah dimaksudkan untuk mengesankan siapapun, tetapi muncul secara alami dari hati yang telah melalui proses panjang penyembuhan, pembersihan, dan pendalaman. Ia tidak perlu bicara banyak untuk menenangkan suasana, tidak perlu memberikan ceramah panjang untuk menuntun orang lain. Karena kehadirannya saja sudah seperti angin sejuk yang meredakan panas di tengah hari, membuat orang di sekitarnya merasa aman, diterima, dan dapat beristirahat dari beban batin mereka. Ia membawa cahaya dalam cara yang sederhana melalui sikap sabar ketika orang lain mudah tersulut, melalui senyum lembut ketika orang lain merasa putus asa, melalui kata-kata yang menenangkan ketika dunia menjadi terlalu bising, dan melalui diam yang hikmat ketika seseorang hanya membutuhkan ruang untuk menangis. Ia menjadi tempat pulang bagi teman, keluarga, bahkan orang asing yang kebetulan merasakan energi baik darinya. Orang seperti ini tidak memaksakan diri menjadi penyelamat bagi siapapun, karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki perjalanan masing-masing, namun ia selalu hadir ketika dibutuhkan, dengan niat yang bersih, dan tanpa meminta imbalan. Ia membantu bukan untuk terlihat baik, tetapi karena hatinya secara alami terdorong untuk meringankan beban orang lain. Ia tidak menggurui, tidak memaksa, dan tidak merasa lebih benar. Ia memilih pendekatan yang lembut, mengajak dengan keteladanan, dan menunjukkan jalan melalui tindakan nyata yang konsisten, bukan hanya melalui teori yang disampaikan tanpa praktik. Ia mampu menjaga ketenangan batin dalam situasi yang membuat banyak orang merasa cemas, dan ketenangan itu menular kepada siapapun yang berada di dekatnya. Ia bukan tidak memiliki masalah, tetapi ia sudah belajar bagaimana cara mengelola batinnya, sehingga masalah tidak menguasaikan dirinya, melainkan menjadi bagian dari arus kehidupan yang ia jalani dengan kesadaran. Orang yang membawa cahaya sering menjadi tempat curhat banyak orang, bahkan orang yang baru dikenalnya. Mereka merasa aman, karena orang spiritual tidak menghakimi, tidak mengumbar cerita, dan tidak menyalahkan. Ia mendengarkan dengan penuh prihatin dan kehadiran utuh, serta memberi jawaban hanya ketika ia benar-benar diminta. Ia memiliki kemampuan untuk melihat potensi orang lain, bahkan ketika orang tersebut tidak bisa melihatnya sendiri. Dan ia mendorong mereka dengan cara yang lembut tetapi tulus, bukan memaksa, bukan mendominasi, tetapi menumbuhkan keyakinan bahwa setiap orang memiliki cahaya masing-masing yang menunggu untuk bersinar. Ia berjalan dengan kesadaran bahwa hidup bukan tentang menjadi penting, tetapi tentang menjadi bermanfaat. Bukan tentang meninggalkan jejak besar, tetapi tentang meninggalkan jejak kebaikan kecil yang mengubah hari seseorang, yang membuat seseorang merasa bahwa dunia ini tidak sepenuhnya gelap. Kehadirannya membuat orang lain merasa lebih damai, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia memancarkan energi yang lahir dari penerimaan diri. Ia tidak berpura-pura kuat, tetapi ia kuat karena ia jujur pada dirinya sendiri. Dan kejujuran itulah yang memberi kelegaan bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Ia memiliki kesadaran mendalam tentang tujuan jiwanya, sebuah arah batin yang tidak selalu mudah dijelaskan dengan kata-kata. Ia mungkin tidak tahu detail masa depannya, tetapi ia tahu kemana jiwanya ingin berjalan. Dan karena itulah, setiap langkah yang ia ambil
selalu selaras dengan nilai-nilai terdalamnya. Ia tidak mengejar hal-hal yang bertentangan dengan suara hatinya, tidak menjalani hidup berdasarkan tuntutan orang lain, dan tidak membiarkan dunia menentukan jalur yang harus ia tempuh. Ia mengikuti kompas batinnya, meskipun jalan itu tampak berbeda, lambat, atau tidak dipahami oleh banyak orang. Ketika ia bekerja dengan cinta. Ketika ia berbicara dengan kesadaran. Ketika ia mencintai dengan kehadiran penuh. Ia tidak melakukan sesuatu dengan setengah hati, karena ia tahu bahwa kualitas energi yang ia tanamkan dalam tindakan menentukan kualitas hasil yang ia peroleh. Ia memahami bahwa tujuan jiwa bukan selalu tentang pencapaian besar. Terkadang justru tentang menyembuhkan diri sendiri, memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, menebarkan kebaikan kecil yang tak terlihat, atau sekadar menjadi manusia yang hadir sepenuhnya dalam setiap momennya. Orang dengan tingkat spiritual tinggi jarang terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu, karena ia tidak memiliki waktu atau energi untuk hal-hal yang tidak selaras dengan kedamaian jiwanya. Ia memilih percakapan yang membangun, hubungan yang sehat, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Ia tidak menyimpan kemarahan terlalu lama, karena ia memahami bahwa kemarahan yang disimpan hanya menjadi racun bagi dirinya. Ia segera merawat lukanya, mengolah emosinya, dan melepaskan apa yang perlu dilepaskan, agar batinnya tetap jernih, sebagai wadah untuk cahaya yang ia bawa. Ia juga tidak takut untuk sendirian, karena ia tahu bahwa kesendirian adalah ruang sakral, di mana ia dapat menyelaraskan diri dengan suara hatinya, dan kembali menyambung ke sumber kedamaian. Ia tidak mencari keramaian untuk mengisi kekosongan, tetapi mencari keheningan untuk menguatkan jiwanya. Ketika ia hadir dalam kehidupan seseorang, ia hadir sepenuhnya. Ia tidak berpura-pura mendengarkan sambil memikirkan hal lain, ia tidak memberi perhatian setengah hati, dan ia tidak menjadikan seseorang hanya sebagai objek untuk memperbesar egonya. Ia benar-benar hadir. Dan kehadiran inilah yang menjadi hadiah terbesar bagi banyak orang. Ia menjalani hidupnya dengan kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, lebih jujur, lebih lembut, dan lebih selaras dengan jati dirinya. Ia tidak mencari kesempurnaan, tetapi keaslian. Dan dari keaslian itulah lahir kekuatan batin yang banyak orang rasakan, namun tidak bisa dijelaskan. Ia sering menjadi inspirasi tanpa pernah berniat menjadi inspirasi, karena ia tidak membangun pencitraan. Ia hidup apa adanya, dan keaslian itu menyentuh banyak hati, menggerakkan banyak jiwa, serta membuka mata banyak orang tentang pentingnya hidup dengan kedamaian daripada ambisi yang membutakan. Dan pada akhirnya, orang yang membawa cahaya bukanlah mereka yang paling banyak bicara tentang spiritualitas, tetapi mereka yang energinya membuat dunia menjadi sedikit lebih teduh, sedikit lebih lembut, dan sedikit lebih damai hanya dengan keberadaan mereka. Dan ketika ia melangkah dalam hidup, ia tahu bahwa cahaya yang ia bawa bukan miliknya semata, melainkan pancaran dari hubungan yang intim antara dirinya, jiwanya, dan sumber kehidupan yang lebih tinggi. Di sanalah puncak spiritualitas sejati berada, bukan pada kemampuan supranatural, bukan pada pengetahuan yang rumit, tetapi pada kehadiran yang menenangkan, hati yang penuh belas kasih, dan langkah-langkah yang selaras dengan tujuan jiwa, yang bersama-sama menjadikan dirinya manusia yang membawa kedamaian, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekelilingnya.